Selamat datang kembali. Hari ini bersama kita ada San Fu, seorang analis pasar, pakar Tiongkok, dan orang yang tahu soal emas. Tautannya akan saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih kembali di program ini. Tentu, Glenn Deason. Mengskallage itu di sini. Jadi perang melawan Iran, seperti kebanyakan perang yang dilakukan Amerika, punya tujuan geoekonomi yang sangat kuat. Tujuannya adalah memperkuat posisi Amerika Serikat di pasar global. Dan seperti yang kita tahu, sumber utama kekuatan ekonomi Amerika berasal dari hak istimewa besar yang dimilikinya, karena dolar AS menjadi mata uang dunia. Saya ingin tahu, bagaimana Anda melihat peran dolar dalam perang yang sekarang terjadi melawan Iran? Dan kalau dipikir-pikir, bukan hanya perang Venezuela, Rusia, dan negara lain. Tapi khususnya Iran, bagaimana itu mempercepat Amerika Serikat untuk membuat pemirsa? Menurut saya, nilai dolar Amerika tidak akan meningkat. Justru sebaliknya, nilainya akan turun dalam beberapa bulan dan tahun ke depan. Masalah dengan perang di Iran adalah, pertama, Amerika Serikat tampaknya tidak ingin mengakhirinya. Kita sudah sering melihat pernyataan Trump yang bilang militer Iran sudah hancur. Kesepakatan akan segera ditandatangani. Tapi dalam 48 jam terakhir saja, kita melihat mereka masih terus menyerang Iran berkali-kali. 5, 6, 7, bahkan 8 kali. Masalahnya, pengeluaran untuk perang ini akan terus meningkat. Dan itu baru satu sisi dari persoalan. Utang nasional Amerika sekarang sudah menembus 39,5 triliun dolar. Dan itu jelas tidak bisa dipertahankan. Masalah dengan perang ini adalah, perang itu secara langsung mengundang Iran untuk meningkatkan eskalasi. Dan seperti yang kita semua tahu, Iran memegang kartu Selat Hormuz. Mereka akan mengulangi apa yang sudah mereka lakukan selama 60-90 hari pertama. Mereka akan menghantam seluruh negara di Teluk, semua wilayah penghasil minyak di sana. Itulah sebabnya kita melihat banyak serangan ke Kuwait, Bahrain, dan juga ke infrastruktur minyak. Sekarang, apa yang terjadi kalau mereka memutuskan untuk menutup selat itu lagi? Harga minyak akan melonjak tajam. Dan itulah kenapa kita melihat harga minyak mentah naik dari $70 kembali ke $90. Sangat mungkin kita akan segera menyentuh harga minyak 3 digit. Nah, disinilah saya pikir Trump benar-benar nggak paham seberapa genting situasinya sekarang. Masalah dengan harga minyak yang tinggi saat ini adalah, itu bisa memicu ancaman krisis konsumsi. Orang makin miskin, daya beli turun, dan di saat yang sama, suku bunga di seluruh dunia ikut naik. Sekarang, di satu sisi, suku bunga yang lebih tinggi akan mendorong Bank Sentral Amerika, the Federal Reserve, untuk menaikkan suku bunga lebih jauh lagi ke depan. Lalu yang kedua, kalau suku bunga terus naik, apa yang terjadi? Utang nasional akan makin dekat ke titik gagal bayar. Jadi seiring waktu, hal ini akan membuat posisi dolar makin tidak stabil di seluruh dunia. Dan negara-negara lain, ya kita cukup lihat imbal hasil obligasi kan? Angkanya naik, artinya para investor bilang, kalau Amerika mau kami pegang surat utangnya, ya harus bayar bunga lebih tinggi. Kita sedang berada di jalur yang gak berkelanjutan menuju potensi gagal bayar di masa depan. Menurut saya ini dua hal paling menyakitkan yang sedang dilakukan Iran. Pertama, mereka menghancurkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di kawasan. Di Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Yordania, dan Irak. Mereka juga akan menyerang Oman. Lalu yang kedua, tentu saja menutup Selat Hormuz yang berdampak pada pasokan minyak dan pupuk. Tapi bagaimana sebenarnya dampaknya? Tadi Anda menyebut soal menurunnya kepercayaan terhadap utang Amerika Serikat. Apa yang sedang pasar obligasi AS? Baik, menurut saya, ada dua hal mendasar yang perlu kita bicarakan soal utang Amerika Serikat. Pertama, soal penyitaan aset-aset Iran. Kita sudah lihat apa yang terjadi di tahun 22 dan 23, juga apa yang terjadi dengan aset Rusia. Saat itu, sekitar $300 miliar hilang begitu saja.
Dan sekarang kita melihat semakin banyak penyitaan terjadi. Aset kripto milik Iran juga disita, seperti yang sempat dikatakan Scott Bessent. Selain itu, ada syarat-syarat yang aneh terkait aset yang dibekukan. Misalnya, Trump pernah bilang, kami akan melepaskan dana Iran, tapi dana itu harus digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika. Jadi sekarang ada ketentuan dan batasan yang diterapkan terhadap aset Amerika maupun Iran. Aset-aset itu dibekukan, dan kalau ingin ada peningkatan, mereka harus membeli produk dari Amerika. Hal seperti ini menimbulkan banyak rasa kesal dan ketakutan di berbagai negara di dunia. Sekarang, di sisi lain, kita mulai melihat kepercayaan terhadap dolar makin goyah, kan? Bukan cuma soal penggunaannya sebagai senjata, tapi juga karena utang yang terus menumpuk di atas beban nasional yang sudah ada. Ditambah lagi, Amerika Serikat seolah nggak bisa berhenti menopang pasar dengan terus membangun infrastruktur kecerdasan buatan mereka. Yang terjadi sekarang, defisitnya naik jauh lebih tinggi, sementara tembok tarif justru runtuh di saat yang sama. Jadi kita sedang berada dalam lingkaran yang aneh, di mana Amerika Serikat justru perlu lebih banyak impor supaya ekonominya tetap tumbuh, dan supaya semua perusahaan teknologi besar itu bisa terus menanamkan kembali investasinya ke dalam perekonomian. Tapi di saat yang sama, semua biaya ikut naik, karena harga minyak sekarang juga naik. Jadi Amerika Serikat sebenarnya terjebak dalam lingkaran pengeluaran yang buruk, di mana mereka nggak bisa berhenti, tapi di sisi lain harus bayar lebih banyak. Dan Trump juga nggak bisa menghentikan perang, karena dia tetap ngotot dengan tuntutan maksimalnya. Iran pun nggak mengendurkan tekanannya. Jadi semua ini jelas bukan pertanda baik buat ekonomi Amerika, buat nilai dolar, maupun buat pasar. Kamu tadi menyebut komentar dari Scott Bessent, dan aku pikir itu menarik, karena kamu juga sempat mengirimkan wawancara dengannya. Nah, alasanku merasa ini menarik adalah karena para elit media politik kita cenderung menjual semua perang seolah-olah itu semacam misi peradaban baru, sebuah upaya altruistik untuk membela kebebasan manusia di seluruh dunia. Begitulah cara semua perang dipromosikan ke publik. Tapi Scott Bessent, waktu dia bicara soal perang dengan Iran, dia juga menyinggung perang terhadap Rusia dan Iran, penculikan Maduro, dan ya, semacam proyek kolonial baru yang sedang mereka jalankan di sana. Menurutmu, apa yang bisa diambil dari wawancara itu? Karena kamu juga sempat menyebut soal peran dolar, dan kenapa hal itu jadi tujuan utama. Benar. Menurut saya, Scott Bessent baru saja membuat pengakuan besar, dan dia sebenarnya sudah membuka seluruh rencananya. Dia juga menyingkap apa yang disebut sebagai hak istimewa berlebihan dari dolar, dan kenapa pada akhirnya mempertahankan sistem petrodolar itu masih sangat penting. Dalam wawancara itu, dia bilang bahwa kesepakatan damai di masa depan dengan Iran akan mengharuskan mereka menjual ekspor minyaknya dalam denominasi dolar, bukan dalam mata uang Tiongkok, renminbi, atau mata uang lain. Dia juga menjelaskan rencananya untuk membuat Rusia kembali menjual minyaknya dalam dolar, supaya mereka bisa masuk lagi ke dalam sistem dolar global. Masalahnya adalah, semakin banyak perdagangan minyak dan perdagangan global yang tidak lagi menggunakan dolar, maka seluruh mekanisme daur ulang itu akan rusak. Negara-negara yang punya surplus perdagangan biasanya menerima surplus dolar, lalu ta ke dalam surat utang pemerintah Amerika. Dulu, hal itu jadi pemicu pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Tapi sekarang, situasinya jauh lebih mendesak. Baru-baru ini, Bessent dalam sebuah wawancara bilang bahwa dia yakin Amerika Serikat akan memenangkan perlombaan kecerdasan buatan dan akan menguasai pasar komputasi AI. Saat ini, Amerika punya sekitar 60% pangsa pasar, tapi dia bilang Amerika ingin mencapai 80%. Nah, satu-satunya cara untuk mencapai angka itu adalah dengan membangun jumlah pusat data yang sangat besar. Masalahnya ada di uangnya. Dari mana uang itu akan datang? Dari mana dananya akan diperoleh? Sekarang, kondisi keuangan Amerika sedang benar-benar seret, dan mereka nggak mungkin mencetak uang lagi tanpa menimbulkan bencana ekonomi. Jadi, cuma ada dua cara. Cara pertama,
mendorong investor dalam negeri untuk menanamkan modal besar-besaran. Tapi cara yang lebih umum adalah menarik dana dari luar negeri, supaya uang dari seluruh dunia masuk ke pasar Amerika, terutama ke pasar obligasi untuk membeli surat utang mereka. Nah, disinilah situasinya mulai jadi rumit. Now, this is where things get a little tricky. Now, if you're a foreign investor and you want to invest... Sekarang, kalau Anda seorang investor asing dan ingin menanamkan modal di aset Amerika Serikat, Anda nggak cuma harus melihat imbal hasilnya, kan? Obligasi AS memberikan imbal hasil sekitar 4-5%, terutama untuk obligasi jangka panjang 10 dan 30 tahun. Tapi di saat yang sama, Anda juga harus melihat kekuatan mata uangnya. Nggak ada gunanya beli obligasi dengan imbal hasil 4 atau 5%, kalau nilainya turun 3, 5, bahkan 10% setiap tahun. Anda harus melindungi kekuatan mata uang itu. Dan itulah sebabnya Scott Bessent baru saja mengungkapkan serangan itu lagi. Amerika Serikat ingin menjaga kekuatan dolar, dan karena itu mereka berusaha meyakinkan dunia bahwa harga minyak akan kembali ditetapkan dalam dolar. Ya, saya akan taruh tautan ke video itu di akun Twitter saya, karena menurut saya itu luar biasa. Cara dia menjelaskan bahwa tujuan utama perang di Iran sebenarnya untuk memaksa mereka kembali menggunakan dolar dalam perdagangan energi. Tapi ada hal menarik lainnya, yaitu Trump sempat berkomentar tentang memaksa Iran berinvestasi di sektor pertanian Amerika Serikat. Saya rasa ini juga berkaitan dengan masalah utama, yaitu ketika Selat Hormuz ditutup, itu memicu krisis minyak dan pupuk. Nah, kalau Amerika bisa memenangkan perang ini, sepertinya mereka bisa memaksa Iran menjual minyaknya dalam dolar. Mereka juga bisa menekan Iran untuk, kalau tidak salah Trump bilang, memberi hak eksklusif kepada AS untuk menjual produk pertanian ke mereka. Lagi-lagi inilah bentuk perdamaian yang mereka maksud. Menurut kamu, bagaimana melihat hal ini? Saya rasa ini adalah tindakan yang benar-benar putus asa. Kita bisa menelusurinya kembali ke sekitar 12-18 bulan terakhir, ketika kita melihat Trump sebenarnya memohon atau mungkin meminta agar Tiongkok membeli lebih banyak kedelai dan gandum dari Amerika. Sekarang yang kita lihat adalah pergeseran geopolitik dan juga pergeseran geoekonomi secara global, di mana negara-negara BRICS mulai menjauh dari sistem Amerika, terutama dari apa yang diekspor oleh Amerika Serikat. Sekarang kita mulai melihat banyak negara BRICS seperti Rusia, Tiongkok, dan Brasil mulai berdagang satu sama lain, terutama Tiongkok. Mereka membeli banyak produk pangan, daging sapi, hasil pertanian, dan kedelai dari Brasil. Jadi saat ini, Amerika Serikat sedang terjebak dalam situasi yang cukup rumit, bahkan bisa dibilang sangat sulit. Di satu sisi, para petani mereka sedang menghadapi banyak biaya, dan biayanya terus meningkat. Jangan lupa, para petani itu sudah terkena tarif antara 30-40% selama 12 hingga 18 bulan terakhir. Jadi semua biaya mereka sekarang naik. Dan saat ini, harga bensin dan solar juga melonjak. Begitu juga harga pupuk, yang naik setidaknya 20-40%. Akibatnya, harga bahan makanan di Amerika Serikat juga ikut naik. Nah, ini bisa berujung pada situasi yang cukup buruk kan? Entah konsumsi akan turun, atau para petani terpaksa menutup usaha mereka, dan Amerika Serikat akan kehilangan lebih banyak lagi basis produksi pangannya. Jadi yang kita lihat sekarang ini adalah upaya terakhir dari Trump untuk meyakinkan para pendukungnya. Banyak di antara mereka adalah petani, dan dia ingin menegaskan bahwa, ya, kita akan menang dalam perang ini. Pada akhirnya, orang-orang Eropa akan menggunakan dolar untuk membeli produk pertanian mereka. Tapi itu bukan solusi jangka panjang. Bahkan kalau Amerika Serikat benar-benar menang dalam perang ini, masalahnya tetap tidak terselesaikan, karena negara-negara BRICS terus berkembang. Mereka menurunkan biaya produksi mereka, sementara di Amerika, semuanya justru makin mahal. Jadi meskipun Trump menang dalam perang ini, bahkan kalau dia berhasil membuat Iran membeli produk pertanian Amerika, itu tetap tidak menyelesaikan masalah struktural yang ada di ekonomi Amerika Serikat.
Ya, sekali lagi, benar. Tapi kalau tujuannya adalah mengalahkan Iran sebagai cara untuk menghidupkan kembali petrodolar Amerika Serikat, jelas ini juga bisa dilihat sebagai upaya untuk melemahkan BRICS. Dan Trump, dia nggak pernah ragu menjelaskan bagaimana dia sudah mengalahkan BRICS. Katanya BRICS itu nggak relevan. Pernah juga, kalau nggak salah dia bilang Spanyol itu negara BRICS. Saya rasa ya, datanya agak berantakan. Nggak sepenuhnya tepat. Sepertinya dia melewatkan beberapa detail di situ. Tapi semua ini didasarkan pada anggapan bahwa Amerika akan mengalahkan Iran. Kalau Iran yang menang, ya kita bisa bahas lagi bagaimana mendefinisikan kemenangan itu. Tapi untuk saat ini, seperti yang barusan kamu bilang, pasukan Iran sedang menghancurkan semua pangkalan di Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Kita mungkin berpikir, alasan kenapa negara seperti Arab Saudi masih bersikap netral, maksud saya, tidak bergabung dengan BRICS pada tahun 2023, adalah karena mereka terikat erat dengan Amerika Serikat dalam hal keamanan. Tapi kalau pangkalan militer AS hancur, atau kalau perjanjian keamanan dengan AS mulai dianggap sebagai beban, bukan lagi keuntungan. Artinya kalau Iran justru keluar sebagai pihak yang lebih kuat, maka Arab Saudi mau tidak mau harus mencari jalan damai dengan mereka. Nah, kalau kemudian Arab Saudi keluar dari posisi netral itu dan mulai mendekat ke BRICS, bukankah itu akan menjadi pukulan besar bagi dominasi dolar? Yes, you would. I mean, right now we could see Ya, benar. Maksud saya, sekarang kita bisa lihat Iran benar-benar menunjukkan rasa percaya diri, menunjukkan betapa dominannya mereka di selat itu, dan bagaimana mereka bahkan bisa memengaruhi inflasi di Amerika Serikat. Nah, mari kita bahas itu dulu sebentar. Kita bisa lihat, indeks harga konsumen di bulan Juni turun dari sekitar 4,2% menjadi 3,5%, dan semua orang bersorak, kan? Seolah-olah krisis inflasi di Amerika sudah berakhir. Tapi penurunan itu hanya terjadi karena harga minyak anjlok dari sekitar $100 turun ke $70 akibat janji gencatan senjata sementara. Saya rasa kita semua masih ingat itu ya. Karena gencatan senjata itu, baik Iran maupun Amerika Serikat sama-sama berjanji katanya untuk tidak saling menyerang. Tapi jelas, hari ini semua itu sudah hancur berantakan. Tapi ini menunjukkan bahwa hanya dengan komitmen dari pihak Iran sendiri untuk membiarkan beberapa kapal lewat di Selat Hormuz, harga minyak langsung turun. Artinya, Iran sebenarnya punya pengaruh besar terhadap Arab Saudi, kan? Sekarang, memang benar, Saudi bisa mengalihkan jalur minyaknya dari Hormuz ke Laut Merah. Lewat koridor Laut Merah itu, mereka berhasil memindahkan, kalau tidak salah, sekitar 40-50%. Jadi minyaknya bisa lewat terusan Suez di utara, dan juga bisa lewat Selat Bab al-Mandab di sana. Tapi kami mendapat laporan bahwa Iran sudah memberitahu kelompok Houthi, kalau Amerika Serikat terus menekan mereka, mungkin sebaiknya jalur itu ditutup juga. Jadi hal itu juga sedang terancam. Artinya, bukan tidak mungkin kalau pada akhirnya Saudi akan berpihak pada Iran, meskipun secara tidak langsung. Nah, apa sebenarnya yang ingin dilakukan Iran? Selain mengenakan biaya sekitar $2 juta per kapal, mereka juga ingin negara-negara Teluk menetapkan harga minyak mereka dalam mata uang Tiongkok, yaitu renminbi. Kalau itu benar-benar terjadi, berarti banyak negara di kawasan Teluk, bukan cuma Arab Saudi, harus mulai menerima lebih sedikit dolar dan menetapkan harga minyak mereka dalam renminbi Tiongkok. Dan kalau itu terjadi, ya tidak banyak cara untuk benar-benar menggunakan Tiongkok itu, kan? Kita bisa beli barang dari Tiongkok, bisa beli obligasi Tiongkok, bisa juga beli saham Tiongkok, atau kita bisa beli aset cadangan internasional, yaitu emas, yang juga dijual oleh Tiongkok sendiri. Nah, semua itu sepenuhnya terpisah dari sistem dolar. Uang hasil transaksi itu nggak benar-benar kembali ke dolar, kecuali kalau mereka memang mengubah sistemnya. Dan itu bakal terasa aneh kalau nanti kita nggak butuh dolar lagi untuk beli minyak. Jadi kalau Arab Saudi benar-benar beralih ke Iran, dampaknya bakal sangat berat buat dolar. Mungkin bukan pukulan terakhir, tapi bisa memicu efek berantai yang serius.
Dan itu jelas bukan kabar baik di situasi yang lagi rapuh seperti sekarang. Won't be good at this precarious time. We can see the desperation in the United States. Kita bisa melihat rasa putus asa di Amerika Serikat. Misalnya, ketika Marco Rubio berdiri di depan para jurnalis dan berpidato dengan penuh semangat tentang pentingnya perserikatan bangsa-bangsa, katanya kita tidak boleh memblokir jalur laut internasional. Tapi ini negara yang sama yang pernah memblokade Kuba dan Venezuela, melakukan aksi pembajakan, mencuri aset negara lain, terus-menerus mengebom negara-negara lain, dan menggulingkan para pemimpinnya. Lalu istapti otapibro hukum internasional and anti-freedom. Itu jelas ases berpengaruh puers osa. It's at semuni fulane pada unit. Hypocritical. But how do you see now the US? Tapi bagaimana Anda melihat langkah Amerika Serikat yang semakin menekan BRICS? Karena ini terlihat seperti yang Anda bilang, lembaga kunci yang bisa memfasilitasi proses dedolarisasi dan menurunkan dominasi AS. Sekarang ini hampir seperti hukum alam. BRICS sebenarnya tidak perlu membuat skema yang sangat canggih. Mereka hanya perlu memfasilitasi sesuatu, karena justru Amerika sendiri yang sedang mengubur dolarnya. Intinya, yang perlu dilakukan BRICS hanyalah memfasilitasi alternatif, misalnya perdagangan dengan mata uang nasional, mengembalikan format berbasis emas, atau menginternasionalisasi yuan, atau apapun bentuknya. Tapi, menurut Anda, seberapa besar kemungkinan Amerika bisa mengancam BRICS? Right. Now, when it comes to the Benar. Sekarang, kalau kita bicara soal konfrontasi antara Amerika Serikat dan BRICS secara khusus, saya rasa kita harus mengakui bahwa Amerika sudah kehilangan banyak kartu. Ya, mereka kehilangan, bahkan sedang kehilangan kartu mata uang saat ini. Amerika Serikat sedang menyebabkan banyak masalah inflasi di seluruh dunia, bukan cuma dengan BRICS, tapi juga di seluruh Asia. Jadi banyak negara yang tidak senang dengan cara Amerika menjalankan politik luar negerinya, dan bagaimanakah dua dunia demi tiaposi neopolis mereka sendiri. Satu story yang kaki Amerika sekarang adalah tukar cerdas nebutan dan kartu semidukto. is the AI card, is the semiconductor card, and if the US manages somehow Dan kalau Amerika Serikat, entah bagaimana, berhasil menguasai kekuatan komputasi AI dunia, mengendalikan kemampuan model-model AI, dan benar-benar membatasi teknologi terbaru itu, agar tidak bisa diakses oleh negara-negara BRICS dan lainnya, mungkin saja Amerika bisa punya peluang untuk menekan BRICS. Tapi masalahnya, rencana itu sekarang sedang runtuh dengan cepat. Seluruh strategi Amerika untuk membatasi akses terhadap AI, membangun tembok besar, supaya dunia tidak bisa menggunakan model-model terbaru mereka, entah itu Claude, Faber, atau ChatGPT, model-model AI yang sangat kuat dan belum bisa negara lain. Semuanya hancur berantakan dalam 48 jam terakhir. that has been shot into pieces over the last 48 hours. Now, I'm not sure if you saw the news, but China just came out with their Saya nggak tahu apakah kamu sempat lihat beritanya, tapi Tiongkok baru saja meluncurkan model AI mereka sendiri yang berhasil menembus semua parameter dan semua uji coba. Namanya Kimi K3, buatan Moonshot. Nah, masalah besarnya adalah model AI ini bersifat open source dan open weight. Jadi, kamu nggak perlu izin dari pemerintah manapun, nggak perlu persetujuan dari Washington, dan nggak akan kena ancaman sanksi dari negara manapun, entah itu dari Tiongkok atau dari Amerika Serikat. Kamu bisa langsung unduh model AI itu ke komputer atau organisasi kamu sendiri, dan biarkan dia berjalan sendiri. Ini benar-benar mengacaukan seluruh Amerika, yang selama ini berpikir, kita akan model AI kita sendiri. We'll just create our own AI models. If you want to access, you either got to pay. Kalau kamu mau mengaksesnya, kamu harus bayar dengan jumlah uang yang sangat besar. Atau mungkin kami akan memaksa kamu kembali ke sistem dolar, atau bahkan kamu harus memberikan konsesi geopolitik. Tapi sekarang semua itu sudah runtuh. Jadi, ketika pembicaraan beralih ke soal pengaruh apa yang masih dimiliki Amerika Serikat terhadap BRICS, menurut saya dari sisi ekonomi, hampir tidak ada. Dari sisi rantai pasok, jelas juga tidak banyak. Soal kecerdasan buatan, ya, Tiongkok baru saja membongkar anggapan bahwa Amerika punya pengaruh di situ. Sepertinya, satu-satunya hal yang tersisa hanyalah kekuatan militer Amerika. Tapi menggunakan itu pun akan sangat bermasalah. Very
problematic. Well, the AI component of those whole thing is interesting. Nah, komponen AI dalam keseluruhan hal ini memang menarik. Bahkan bisa dibilang, AI terlibat lebih langsung dalam perang Iran. Karena negara-negara Teluk banyak menginvestasikan hasil atau pendapatan mereka dari penjualan energi. Pertama, mereka menjual minyaknya dalam dolar Amerika. Lalu sebagian besar uang itu diinvestasikan ke sektor AI di Amerika, yang membuat gelembung AI ini tetap hidup. Tapi kemudian, bagaimana kehancuran atau masa depan yang tidak pasti dari negara-negara Teluk ini memengaruhi persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok? Karena sekarang sudah ada jumlah investasi yang sangat besar di Amerika yang berfokus pada AI. Semua ini kan tidak mungkin hanya berupa subsidi. Harus ada ya semacam pengembalian investasi di situ. Menurut Anda bagaimana hal ini akan berjalan? Yes, some return on investment here. How do you see this? Well, I think Menurut saya, situasi di Timur Tengah saat ini justru menjadi kerugian bersih bagi Amerika Serikat. Pertama, Amerika Serikat sedang menghadapi masalah besar di sektor energi, terutama terkait pembangunan infrastruktur untuk kecerdasan buatan. Ini sudah sama-sama kita ketahui. Sementara itu, Tiongkok punya kemampuan untuk menghasilkan energi dalam jumlah nyaris tak terbatas dengan biaya yang sangat murah. Dibandingkan dengan Amerika Serikat, harga energi di beberapa wilayah Tiongkok bisa lebih murah antara 33% sampai bahkan 70%. Sebelum perang dimulai, kalau tidak salah, bahkan sejak awal tahun 2024, gagasannya adalah Amerika Serikat akan berinvestasi besar-besaran di bidang komputasi AI dan membangun pusat data langsung di kawasan Timur Tengah. build data centers within the Middle East itself. There were talks going on that maybe we're going to build. Kamu tahu, sempat ada pembicaraan bahwa mungkin kita akan membangun beberapa fasilitas di Arab Saudi, atau mungkin di Uni Emirat Arab. Tapi jelas, rencana itu sekarang sudah hilang begitu saja. Gak mungkin kamu membangun pusat data di tempat yang sedang dihujani rudal, di wilayah yang tidak stabil, dan di mana ekonomi Teluk, kalau situasinya makin parah, bisa jatuh ke resesi, kan? Jadi itu jelas bukan hal yang baik. Lalu berbeda dengan Tiongkok, Amerika Serikat masih sangat bergantung pada minyak untuk pembangkit listrik. Jadi harga gas alam naik, harga minyak juga ikut naik, dan Amerika sekarang sedang menguras cadangan minyak strategis mereka, atau Strategic Petroleum Reserves, dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Jadi, semakin lama perang ini berlangsung, seluruh struktur AI, perusahaan teknologi besar, dan semua penyedia hyperscale akan jadi makin rapuh. Sekarang, seluruh perekonomian Amerika Serikat bergantung pada satu hal, keyakinan atau harapan bahwa pembangunan besar-besaran ini akan terus berjalan. Lebih dari 2% dari PDB Amerika bergantung pada semua belanja modal untuk AI ini, supaya ekonomi mereka tidak jatuh ke resesi. Nah, kalau semuanya runtuh, hal pertama yang akan jatuh adalah valuasi fantastis saham-saham Amerika yang banyak dimiliki oleh dana kekayaan negara di Arab Saudi dan di Timur Tengah. Jadi mereka juga akan terdampak. Ini tidak akan berakhir baik, kecuali perang di Iran bisa diselesaikan dengan baik. Tapi sejauh ini, saya itu akan terjadi. But as it stands, I don't really see it happening. How's the China's Saya melihat perkembangan chip di Tiongkok, ya bisa dibilang memengaruhi semua ini. Karena sekali lagi, inilah kenapa sulit mengikuti perkembangan yang terjadi. Terlalu banyak variabel, terlalu banyak hal yang berlangsung bersamaan. Sebagian dari drama ini tentu saja dimulai ketika Amerika Serikat memberlakukan larangan impor chip dari Tiongkok dan mendorong negara-negara Eropa untuk melakukan hal yang sama. Asumsinya, langkah itu akan meruntuhkan seluruh industri teknologi Tiongkok. Tapi ternyata justru sebaliknya. Tiongkok malah mempercepat pengembangan kemampuan mereka sendiri. Dan ya, sekarang hal itu menimbulkan beberapa masalah baru. Situasinya juga agak berbalik. Pasar Amerika mulai sadar bahwa mereka sebenarnya tidak bisa bertahan tanpa pasar Tiongkok. Maksud saya, mereka memutus hubungan dengan konsumen yang sangat besar. Sementara Tiongkok sendiri tidak mengalami kegagalan. Jadi pada akhirnya, Amerika melakukan ini pada diri mereka sendiri. Tapi pertanyaannya, sampai kapan bisa seperti ini?
Karena kalau masalah utamanya adalah gelembung AI yang tidak mampu memberikan pengembalian investasi yang layak, bagaimana hal itu memengaruhi gelembung tersebut? How how is this impacting the bubble? Alright. So here's the funny thing, right? I want to start off with Oke, with this jadi gini, is quite ada hal lucu nih. Saya mau mulai dari sini karena ini cukup menarik. Dalam 1 sampai 2 bulan terakhir, impor Amerika Serikat dari Tiongkok melonjak luar biasa. Benar-benar tinggi banget. Kenaikannya sekitar 30 sampai 40%. Dan sebagian besar berasal dari komponen elektronik dan bahan yang dibutuhkan untuk pengembangan kecerdasan buatan di Amerika. Jadi coba bayangkan, gelembung AI di Amerika ini sebenarnya ditopang oleh impor elektronik dari Tiongkok. Artinya, ketika gelembung ini terus membesar, Amerika justru membuat Tiongkok makin kaya. Nah, lalu apa yang akan dilakukan Tiongkok dengan surplus perdagangannya itu? Mereka akan menanamkannya kembali ke perusahaan-perusahaan mereka sendiri, ke perekonomian mereka, terutama dalam persaingan teknologi. Own economy, especially as the tech race. Now let's not forget that China has announced Sekarang, jangan lupa bahwa Tiongkok sudah mengumumkan rencana untuk menggelontorkan sekitar 290 miliar dolar, khusus untuk pengembangan basis kecerdasan buatan selama 5 tahun ke depan. Jadi kira-kira 60 miliar dolar per tahun. Dan nilai dolar itu bisa jauh lebih besar di Tiongkok kan? Misalnya, kalau di Amerika Serikat, kita belanja $1, mungkin hasilnya setara $1.50 kalau beruntung. Tapi kalau $1 itu dibelanjakan di Tiongkok, hasilnya bisa $2, bahkan $3. Sekarang Tiongkok sudah mulai membuat chip mereka sendiri. Mereka sudah sampai pada tahap di mana mereka tidak terlalu bergantung lagi pada mesin litografi berteknologi tinggi dari Belanda, dari ASML, untuk bisa bersaing dengan Amerika Serikat. Mereka juga berinvestasi besar dalam pengembangan talenta dan pembuatan kode perangkat lunak yang lebih baik. into creating better software code. Huawei themselves have created a kind of Huawei sendiri telah mengembangkan semacam teknologi lipat logika yang memungkinkan chip dilipat, sehingga transistor bisa ditempatkan lebih rapat. Dengan cara itu, mereka sebenarnya tidak terlalu membutuhkan chip AI terbaru dan tercanggih dari Nvidia, misalnya. Jadi, Tiongkok sedang mengejar ketertinggalan lewat jalur itu. Sekarang, masalahnya bagi Amerika Serikat adalah mereka sulit menutup kesenjangan ini karena kehilangan banyak pendapatan dari Tiongkok. Tiongkok menyumbang sekitar 40-60% dari seluruh pasar semikonduktor dunia. Dan dengan investasi baru Tiongkok yang tadi saya sebutkan, $300 miliar dalam 5 tahun ke depan, ada satu klausul yang sangat menarik di dalamnya yang perlu kita perhatikan. very interesting clause in there that we need to pay attention to, and that is 80% of the material. Dan artinya, 80% dari bahan-bahan di sana harus berasal dari perusahaan-perusahaan dalam negeri Tiongkok. Mungkin saja, Tiongkok akan mengambil sekitar 20% dari Korea atau Jepang, hanya untuk menjaga hubungan dagang atau semacamnya. Tapi sebagian besar tetap akan datang dari Huawei. Chip AI-nya akan dibuat oleh perusahaan itu. Chip memorinya akan berasal dari CXMT, perusahaan Tiongkok yang setara dengan Micron di Amerika Serikat. Jadi uangnya akan berputar di dalam ekonomi sirkular di Tiongkok sendiri, memperkuat industrinya, dan Amerika Serikat tidak akan mendapat sedikit pun dari pendapatan itu. Dan itu jelas bukan hal yang baik, apalagi ketika kamu butuh dana untuk memenangkan persaingan ini. Not very good, especially when you need money to win the race. Well, I guess another problem here though is Saya rasa masalah lain di sini adalah bahwa geoeconomics seringkali sangat terkait dengan militer, seperti yang kita lihat dalam Perang Iran. Negara-negara di garis depan, dengan ketergantungan keamanan mereka pada Amerika Serikat, akhirnya menerjemahkan hal itu menjadi loyalitas ekonomi atau geoeconomics. Kita bisa lihat contohnya di negara-negara Teluk. Alasan mereka berdagang menggunakan dolar AS dan menginvestasikan kembali semua keuntungan mereka ke pasar Amerika adalah karena mereka sangat bergantung pada AS untuk keamanan. Hal yang sama juga terlihat di Eropa dan sekarang di Asia Timur. Kalau ketergantungan keamanan ini melemah, atau mereka mulai melihat AS bukan lagi sebagai mitra yang bisa diandalkan, bahkan mungkin sebagai pihak yang justru memicu perang, bukan mencegahnya, maka semua loyalitas geoeconomics itu bisa runtuh. that can unravel a lot of this geoeconomic loyalty.
Obviously, yeah, the Gulf states is a concern now. I think Jelas, Europeans negara-negara teluk sekarang jadi still perhatian. doubling Menurut down saya, on orang Eropa ya, preserve the mereka political masih rights, terus but menggandakan how do you upaya, see it in berharap bisa mempertahankan apa yang disebut dunia barat secara politik. Tapi bagaimana menurut Anda, Asia Timur akan terdampak oleh semua ini? Karena satu hal yang saya perhatikan dalam perang melawan Iran adalah langkah pertama yang dilakukan Amerika Serikat. Mereka mulai menarik banyak rudal mereka, baik rudal pencegat maupun jenis lainnya, dari Korea Selatan dan beberapa negara lain di Asia Timur, lalu mengirimkannya ke Timur Tengah, atau lebih tepatnya ke Israel. Menurut Anda, bagaimana negara-negara di kawasan itu akan merespons situasi ini? Apa yang sedang dilakukan Jepang? Maksud saya, pada titik tertentu, mereka pasti harus mulai berhitung, kan? At some point, they will have to hedge their bets, won't they? Right, they will have to. I mean, there's a lot of talks about. Benar, mereka memang harus begitu. Maksud saya sekarang banyak pembicaraan tentang bagaimana Jepang berencana memperkuat militernya. Kita juga melihat banyak rudal yang ditarik dari Korea, bahkan sampai ke garis depan Iran. Jadi orang Korea juga mulai panik. Masalahnya dengan ekonomi-ekonomi di Asia ini adalah mereka terjepit di posisi yang sangat sulit. Jelas, Amerika Serikat, kalaupun tidak benar-benar meninggalkan sekutunya, malah memperburuk keadaan dengan perang di Iran. Mereka membuat harga-harga naik, dan semua ekonomi ini sedang tertekan sekarang. Kalau kita hilangkan semua keuntungan dari meningkatnya permintaan semikonduktor, ekonomi dasarnya di sana sebenarnya makin lemah. Saya baru saja pulang dari Jepang, dan harga-harga di sana sekitar 30-40% lebih murah dibanding tempat asal saya. Jadi bisa dilihat, masyarakat lokal di sana jelas tidak sedang hidup mewah. They're not exactly living the high life. But the problem is that they also face China. Masalahnya, mereka juga berhadapan dengan Tiongkok. Dan Tiongkok itu dianggap sebagai kakak besar di sana. Jadi siapa yang akan mereka dengarkan? Apakah mereka akan mendengarkan Tiongkok, yang juga punya banyak masalah sejarah dengan mereka, bahkan sejak Perang Dunia Kedua? Tiongkok punya kemampuan untuk memutus pasokan mineral langka. Mereka bisa membatasi impor. Jadi apakah mereka akan mendengarkan Tiongkok? Tapi kalau mereka melakukannya, mereka ada perpithil seats di Washington. To China, you're going to incur the wrath of Washington, and a lot of this. Sebagian besar dari ini, banyak bagian dari ekonomi Korea dan ekonomi Jepang terikat dengan Amerika Serikat. Mereka mengekspor banyak barang ke sana, dan Jepang memegang sekitar $1 triliun obligasi pemerintah AS. Jadi semua hubungan lama dan warisan seperti ini gak bisa begitu saja diputus. Saya percaya mereka semua sedang berusaha berhati-hati, menunggu situasi berkembang. Dan saya rasa, melepaskan kesetiaan mereka terhadap Washington itu bukan hal yang mudah. Saya bahkan gak yakin itu bisa terjadi dalam 5-10 tahun ke depan. Menurut saya, mereka hanya menunggu seseorang yang lebih rasional, kalau itu mungkin, untuk menggantikan Trump dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Ya, memang. Itu kelihatannya strategi Eropa sekarang. Mereka sepertinya hanya berharap Trump akan hilang, dan entah bagaimana kita bisa kembali ke era 90-an. Menurut saya, mereka terlalu fokus pada sosoknya, pada pemimpinnya, dan kurang memperhatikan situasi ekonomi di Amerika Serikat. Karena ya, kondisi di sana sedang berubah cepat. Dan seperti yang saya bilang tadi, mereka sebenarnya sudah tidak bisa menang dalam perlombaan teknologi. Mereka juga tidak bisa terus mengendalikan jalur-jalur maritim di seluruh dunia. Sistem perbankan internasional mereka pun sudah bukan monopoli lagi. Tapi juga, kekuatan mata uangnya, seluruh sistem keuangannya sedang melemah. Karena Amerika Serikat terus menambah jumlah uang beredar dalam skala besar. Dan itu ya, sebenarnya bentuk pajak terhadap seluruh dunia kan? Karena siapapun yang memegang dolar sekarang akan melihat nilai simpanannya turun, akibat Amerika terus-menerus menambah pasokan uangnya. Lalu, dia sekarang dari Tiongkok untuk mengenai pajak semacam itu. Ya, itu perasaan. Sure. Well, I think China is actively. Menurut saya, Tiongkok sedang benar-benar memburuk. Mereka terus menjual obligasi pemerintah Amerika hampir setiap bulan. Salah satu alasan utamanya tentu untuk menghindari penyitaan. Kalau itu bisa terjadi pada Rusia, ya bisa juga terjadi pada mereka. Tapi ada masalah lain, yaitu soal memegang surat utang Amerika.
Mengalirkan kembali uang ke utang AS pada dasarnya bukan ide yang bagus. Meskipun Amerika membayar bunga 4-5%, seperti yang Anda bilang, jumlah uang beredar naik 6-8% setiap tahun. Dan Amerika terus saja menambah pengeluaran. Mereka akan menghabiskan lebih banyak lagi untuk membangun kembali kekuatan militernya. Trump bahkan berjanji akan menggelontorkan sekitar 1,5 triliun dolar. Mereka juga harus membangun lebih banyak pusat data supaya gelembung ekonomi itu tetap bergerak. Data centers in order to keep the bubble moving. And the war with Iran is costing anywhere from Perang dengan Iran itu menghabiskan biaya antara 500 miliar sampai 1 miliar dolar per hari. Dan itu tidak akan berhenti. Jadi pada akhirnya, Tiongkok melihat tanda-tandanya. Kalau keadaan ini terus berlanjut, Amerika Serikat akan gagal bayar utang. Dan cuma ada dua cara untuk gagal bayar. Cara pertama ya, dengan benar-benar tidak membayar utang. Misalnya, kamu berutang 100 dolar ke bank, lalu kamu bilang ke bank kalau kamu tidak akan membayarnya. Tapi kemungkinan besar itu tidak akan terjadi, kan? Karena kalau itu dilakukan, ekonomi global bisa langsung berantakan. Jadi cara yang paling cepat adalah mencetak uang dan melunasi utang lewat inflasi. Dan tiba-tiba, seluruh dunia ikut terseret oleh inflasi itu. inflation, and suddenly the whole world gets inflated away. So going forward, we're going to see a lot of countries. Jadi ke depan, kita akan melihat banyak negara di dalam kelompok BRICS mencari cara lain untuk berinvestasi. Entah itu dengan membeli obligasi Tiongkok atau membeli emas. Mereka harus mengamankan cadangan devisa mereka. Dan jelas, hal itu tidak baik bagi dolar maupun pasar obligasi pemerintah Amerika. Untuk negara-negara dengan ekonomi berbasis manufaktur seperti Tiongkok, bahkan mungkin juga Jepang, mereka harus menggunakan uang itu secara produktif. Jadi mereka akan berinvestasi di dalam negeri sendiri, entah dengan membangun pabrik baru atau memperkuat kemampuan produksi chip. Mereka memang harus melakukannya. Dan ini akan membuat Amerika Serikat berada dalam posisi sulit, kan? Sekarang, saya pikir banyak orang mengatakan bahwa negara-negara di dunia masih membeli obligasi pemerintah Amerika secara keseluruhan. They're still buying US treasuries net on net. That's true because the money supply keeps going up, right? Benar, karena jumlah uang yang beredar terus naik, kan? Jadi kalau orang membeli beberapa miliar lagi obligasi pemerintah Amerika, secara teknis bisa dibilang jumlahnya memang bertambah. Tapi kalau dilihat dari persentase, Bank Sentral justru memegang lebih sedikit. Jumlahnya terus menurun sejak tahun 2008, tepat setelah bailout besar yang dilakukan Ben Bernanke. Setelah pencetakan uang besar-besaran di tahun 2020 akibat lockdown, dunia makin kehilangan kepercayaan. Jadi mereka mulai mencari aset alternatif untuk menempatkan uangnya. Dan, ya, emas jelas jadi salah satu pilihan utama. Tapi kita juga akan melihat banyak investasi yang masuk ke ekonomi domestik masing-masing. Negara-negara seperti Jepang, bahkan Eropa dan Jerman, akan mengeluarkan banyak dana untuk memperkuat militer mereka, sekaligus mendorong pertumbuhan PDB. In order to boost their GDP as well. Well, how about the internationalized? Bagaimana dengan internasionalisasi yuan? Karena tampaknya pihak Tiongkok sebenarnya tidak terlalu keberatan kalau sampai batas tertentu, dolar Amerika tetap menjadi mata uang cadangan dunia. Tapi tentu saja itu juga ada biayanya. Dan mereka sebenarnya tidak terlalu menginginkan peran itu. Artinya mereka tidak ingin mata uang mereka sendiri punya peran yang terlalu besar di pasar internasional. Namun di sisi lain, kalau mereka terus menanamkan begitu banyak investasi dalam dolar Amerika, sementara dolar itu sendiri tidak berkelanjutan dan bahkan digunakan sebagai senjata terhadap Tiongkok, ya itu juga tidak masuk akal. Jadi, apa yang sebenarnya sedang dilakukan Tiongkok untuk memperkuat mata uang mereka sendiri dan sistem keuangan mereka? Currency and their own financial systems. Sure. I think China, as you said, they're going Baik. to internationalize the Saya yuan pikir, to- seperti yang Anda bilang, Tiongkok akan menginternasionalisasi yuan jauh lebih luas seiring berjalannya waktu, baik dalam hitungan tahun maupun dekade. the US as the Sekarang, bukan berarti mereka akan menggantikan Amerika Serikat sebagai pemegang mata uang cadangan dunia, karena menjadi mata uang cadangan juga punya banyak kerugian. Tapi tujuan akhir Tiongkok adalah menciptakan kondisi di mana mereka bisa membeli semua kebutuhan dari dunia dengan mata uang mereka sendiri. Saat ini, Tiongkok sudah bisa melakukan itu sekitar 50-60% dari total transaksi mereka.
Misalnya, 100% impor mereka dari Rusia sekarang diselesaikan, terutama dengan yuan, dan sebagian kecil dengan rubel. Tapi dengan negara-negara lain di dunia, mereka masih banyak menggunakan dolar. Setidaknya, rute Fed kam 2% bagi besar, 6% tuas. At least 20-30% of the trade is still settled in dollars. Now, China doesn't want that. So the only Sekarang, way is to Tiongkok tidak internationalize menginginkan the hal yuan. itu. Now, the issue Jadi, with internationalizing satu-satunya the cara yuan adalah dengan is menginternasionalisasi to yuan. stronger RMB. Masalahnya, selama ini untuk menginternasionalisasi yuan, dibutuhkan nilai RMB yang lebih kuat, kan? Karena tidak ada negara yang mau menimbun banyak yuan. Kalau dalam 5-10 tahun ke depan nilai mata uang Tiongkok itu justru turun tajam. Itu sama saja merugikan diri sendiri. Tapi kalau RMB, mata uang Tiongkok itu justru menguat. Dampaknya bisa merugikan nilai ekspor mereka sendiri. Semakin tinggi nilai mata uang, semakin mahal harga ekspornya. Namun sekarang, kita sudah masuk ke dunia yang benar-benar berbeda, di mana biaya impor semua pesaing Tiongkok juga naik bersamaan. Karena mata uang mereka sedang anjlok. Ketika mata uang Jepang jatuh, ketika mata uang Korea jatuh, dan ketika harga-harga di Amerika Serikat naik, biaya produksi mereka juga ikut naik. Sementara biaya di Tiongkok memang naik, tapi kenaikan di Jepang dan Korea justru lebih tinggi dari Tiongkok. Kenapa begitu? Karena mereka semua sangat bergantung pada harga minyak. Tapi Tiongkok sudah memperluas sumber energinya. Jadi dalam situasi di mana banyak negara sedang terpuruk, Tiongkok justru jatuhnya tidak sedalam itu. Hal ini membuat Tiongkok jadi lebih kompetitif. Dan menariknya, kondisi ini justru memungkinkan Tiongkok untuk menaikkan nilai mata uangnya, sesuatu yang sudah terjadi selama 18-24 bulan terakhir. Sekarang, tiba-tiba renminbi jadi lebih menarik sebagai tempat menyimpan nilai, kan? Karena selain mendapatkan imbal hasil dari obligasi, setidaknya nilai mata uangnya tidak turun. Jadi orang bisa dengan lebih yakin memegang renminbi Tiongkok. Nah, yang mengaverage stream 24 kan jadi sesuatu yang sangat penting. 4 days is also quite groundbreaking. China is going to cancel gold trading. Now, Tiongkok akan menghentikan perdagangan emas. Nah, ini langkah besar. Mereka sebenarnya tidak ingin pasar emasnya dipenuhi dengan derivatif kertas atau dikendalikan oleh berbagai kontrak kertas seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Kenapa mereka mau melakukan itu? Karena mereka ingin dunia melihat Tiongkok sebagai pusat emas, tempat orang bisa menaruh uangnya dan harga emasnya bisa diprediksi. Hal itu memberi negara-negara lain lebih banyak cara untuk menanamkan hasil pendapatan mereka dari Tiongkok. Kalau kamu menerima yuan Tiongkok, kamu bisa menaruhnya di obligasi Tiongkok. Kalau sebagian dari kamu tidak percaya pada pemerintah Tiongkok, tidak masalah. Kamu bisa membeli emas dengan uang itu, dan emasnya akan tetap berada di dalam Tiongkok sendiri. Jadi Tiongkok sedang bergerak di semua lini. Dan ya, yuan, Tiongkok akan sangat penting untuk ke depan. Ya, karena semua kritik terhadap dolar Amerika, ada argumen yang sering muncul, yaitu memang mata uang itu punya banyak kekurangan dan masalah, tapi tetap yang paling bersih di antara yang kotor. Maksudnya, alternatif lain malah lebih buruk. Menurut saya, itu sudah tidak benar lagi sekarang. Tapi saya ingin tanya satu hal terakhir. Bagaimana Anda melihat perkembangan pasar saham, terutama pasar saham internasional? Karena ada kecenderungan Trump untuk memulai semacam perang pada Jumat malam, meningkatkan ketegangan dengan Iran, lalu pada Minggu malam bilang kalau perdamaian sudah tercapai dan semuanya terlihat luar biasa. Tapi sebelum pasar dibuka lagi, mereka berusaha menenangkannya. Setidaknya, ini kelihatannya jadi tren utama sekarang. Dan memang ada alasan kuat untuk itu, seperti yang sudah kamu jelaskan. Sekarang, kendali Amerika Serikat atas pasar internasional dan kondisi ekonominya sedang cukup rapuh. Ini hal penting yang harus mereka pertimbangkan saat mereka berperang. Tapi, seperti apa kondisi pasar obligasi dan pasar saham Amerika sekarang? Karena menurut saya, diplomasi itu sudah hampir mati. Iran juga sepertinya sudah tidak melihat gunanya lagi berbicara dengan Amerika, karena diplomasi hanya jadi rangkaian panjang dari tipu daya. Dan perang ini terus meningkat.
makin meluas. Menurut kamu, seperti apa masa depan yang akan kita hadapi sekarang? What do you see in the future now? Alright, right now we're in a very interesting period in time. Baik, saat ini kita sedang berada di masa yang sangat menarik. Pasar saham Amerika sedang naik, tapi pasar obligasi Amerika justru anjlok. Dulu, situasinya biasanya kebalikan, apalagi di masa perang. Saham seharusnya turun, sementara obligasi Amerika naik nilainya karena permintaan meningkat. Jadi, yang sedang disampaikan para investor sekarang adalah mereka tahu nilai dolar akan tergerus di masa depan. Mereka tahu Amerika akan banyak mengeluarkan uang, dan mereka juga percaya imbal hasil obligasi akan naik. Karena itu, mereka menjauh dari utang. Tapi masalahnya, modal global selalu butuh tempat untuk berlabuh. Dan saat ini, banyak orang masih percaya pada kisah pertumbuhan kecerdasan buatan di Amerika. Itulah sebabnya, banyak dana masih mengalir ke saham-saham Amerika, terutama ke indeks Nasdaq, seperti yang kita lihat sekarang. Especially the Nasdaq, as we speak. No, the big problem with this Masalah besar dari hal ini adalah, seperti yang kamu bilang, semuanya bergantung pada pembangunan AI dan pada Trump yang terus-menerus menggembor-gemborkan pasar. Sekarang, hampir setiap minggu, Trump bicara soal bagaimana pasar saham mencapai rekor tertinggi dan bagaimana investasi senilai 19 triliun dolar akan masuk ke Amerika Serikat. Itu jelas tidak mungkin secara fakta, tapi dia tetap saja terus membesar-besarkannya. Jadi pasar masih menelan semua itu, karena mereka punya harapan bahwa perang di Iran akan segera berakhir. Dan kalau perang itu berakhir, harga minyak akan jatuh, inflasi akan turun, dan saham-saham Amerika akan diuntungkan. Ibzdinya adalah, kamu tidak bisa punya pasar saham Amerika yang anjlok tanpa muncul ancaman resesi. Without the threat of a recession coming. Now, a lot of US Sekarang, sebagian besar konsumsi di Amerika Serikat dilakukan oleh sekitar 10-20% kelompok teratas. Kita menyebutnya ekonomi berbentuk huruf K, kan? Di mana mereka yang berpenghasilan rendah kehilangan banyak uang dan makin miskin. Sementara itu, mereka yang berpenghasilan tinggi, terutama para pemegang saham di Amerika, justru makin banyak berbelanja. Nah, bayangkan kalau pasar tiba-tiba turun 10-20%, atau jangan sampai 30%. Tiba-tiba orang-orang akan merasa lebih miskin. Mereka berhenti belanja, dan semuanya bisa berhenti total. Dan disinilah Trump benar-benar terjebak. Dia menciptakan penjara buat dirinya sendiri. Dia tidak bisa membiarkan harga saham turun, jadi dia harus terus menggembor-gemborkan permainan pasar saham itu. the entire stock market game. However, the more he does it, prices Tapi makin sering dia lakukan itu, harga harus terus naik, dan naik lagi. Padahal situasi dasarnya sebenarnya nggak mendukung hal itu. Perusahaan nggak bisa terus-menerus berutang kalau suku bunga terus naik. Industri AI di Amerika juga sedang menghadapi ancaman dari Tiongkok, dan dia baru saja meningkatkan lagi ketegangan perang di Iran. Jadi semua situasi yang saling bertentangan ini benar-benar menekan Amerika, seluruh pasar Amerika, maksud saya, ekonomi Amerika secara keseluruhan. Dan kalau mereka nggak bisa mengendalikan perang ini, saya rasa pasar nggak akan bisa tetap stabil lebih lama lagi. they're not going to stay stable for much longer. Yeah, they say that political leaders tend Ya, to katanya para obsess pemimpin over politik sering terobsesi atau malah membanggakan hal-hal yang sebenarnya justru jadi titik lemah mereka. for example, Misalnya, Uni Eropa sekarang. Di saat kebebasan sedang cepat sekali terkikis, para pemimpin Uni Eropa terus saja bicara tentang betapa hebatnya kebebasan yang mereka miliki. the EU leaders Hal yang sama juga terjadi di Amerika Serikat. freedoms Trump dan banyak politisi Amerika nggak berhenti-berhenti bilang betapa hebatnya Amerika. Betapa itu negara paling kuat di dunia, dan bagaimana pasar saham serta ekonominya sedang lebih baik dari sebelumnya. Biasanya, hal seperti ini justru mencerminkan rasa tidak aman bahwa sebenarnya keadaan tidak sebaik yang mereka katakan. Nah, sebelum kamu pergi, ada pikiran terakhir yang ingin kamu sampaikan. Dan juga, di mana orang bisa Do menemukanmu. you have any last thoughts, and also where can people find you? Sure, yeah, people can find me at my YouTube channel. Tentu. Just type in Ya, orang bisa menemukan saya di kanal YouTube saya. Cukup ketik saja, Sanfu Gold, Seanfu Gold. Di sana saya bahas banyak hal, mulai dari ekonomi, emas dan perak, juga pasar saham. Dan ya, ada juga campuran topik geopolitik, terutama yang berkaitan dengan konflik.
Menurut saya, saat ini kita sedang berada di masa yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Situasinya makin berisiko. Banyak orang di pasar keuangan benar-benar sedang berjudi. Kita bisa lihat contohnya dari IPO SpaceX yang baru-baru ini. Nilainya sempat melesat tinggi sekali, tapi setelah itu semua jadi dingin, dan harganya sekarang jatuh lagi ke bumi. Jadi menurut saya, jangan ikut-ikutan hype. Lakukan riset sendiri. Dan satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah berdoa agar perang ini segera berakhir. The only thing we can do right now is to pray for the war to be over. Well, thank you so much for Terima kasih banyak buat waktunya. Dan ya, saya mau menyusui kanal Anda. It's insan semangat semua orang tahu. Sekali lagi, terima kasih. Luar biasa. Right. Terima kasih, Glenn.